Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, hari ini kita pembahasannya tentang optik geometri ya. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di optik geometri itu kita mempelajari yang pertama adalah sifat benda dan bayangan. Benda itu ada dua, ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat maya. Nah, ketika nyata itu artinya benda real, tandanya nanti positif dan letaknya di depan lensa atau di depan cermin. Kalau maya itu dia bayangan yang dibendakan. Jadi benda maya itu maksudnya adalah bayangan yang kita buat seperti benda. Makanya namanya bayangan yang dibendakan. Sifatnya negatif, dia berada di belakang lensa. Positif, dia berada di depan lensa. Nah, kemudian untuk yang cermin juga sama ya. Negatif, dia di belakang cermin. Positif, di depan cermin. Selanjutnya ada bayangan. Bayangan itu sifatnya juga ada dua. Ada nyata, ada maya. Nyata, perpotongan sinar pantul atau sinar bias. Simbolnya atau nanti sifatnya positif, letaknya di depan cermin atau di belakang lensa dan terbalik. Kalau maya, perpotongan perpanjangan sinar pantul atau sinar bias yang sifatnya negatif, letaknya di belakang cermin atau di depan lensa dan tegak. Dengan catatan bayangan diperbesar ketika ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan dan bayangan diperkecil ketika ruang benda lebih besar dari ruang bayangan. Yang perlu diingat adalah ruang benda ditambah ruang bayangan itu nilainya harus sama dengan 5. Selanjutnya kita masuki hukum pembiasan oleh Snellius, yaitu tentang pembelokan arah jalannya cahaya saat melewati medium yang berindeks bias dan berbeda gitu ya. Jadi indeks biasnya itu harus yang berbeda, makanya bisa terjadi pembiasan. Indeks bias itu adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum dengan kecepatan cahaya di medium. Nah, nilai kecepatan cahaya itu adalah C besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini kalau untuk yang di vakum ya. Kak, penggambaran sinarnya gimana? Nah, yang untuk warna biru ini itu dia merupakan batas mediumnya. Kemudian yang garis hijau itu merupakan garis normalnya. Medium 1 kita sebut N1, medium 2 kita sebut N2, di mana N2 lebih besar dari N1. Kalau N2-nya lebih besar dari N1, itu nanti menyebabkan bentuknya, ini ada sinar datang, I, kemudian ada sinar bias itu R. Nah, ini karena N2 lebih besar dari N1, maka untuk penggambaran sinar biasnya mendekati garis normal. Ingat ya, yang garis hijau ini adalah garis normal. Oke, maka dia mendekati garis normal. Persamaannya N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, kalau dari persamaan yang di bawahnya, N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Maka kita dapat ambil kesimpulan, ketika N-nya semakin besar, maka kecepatan dan panjang gelombangnya semakin kecil. Kebalikannya, N-nya semakin kecil nilainya, kecepatan dan panjang gelombangnya nilainya bakalan semakin besar. Kak, gimana dengan frekuensinya? Oke, frekuensinya di sini nilainya sama, maka nilai F1 bakalan sama dengan nilai F2. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Contoh untuk nomor 11. Untuk nomor 11 dikatakan di sini, seberkas cahaya memasuki sebuah medium dengan kecepatannya di medium tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 8. Berarti kita tahu kecepatan medium apa simbolnya? Vm gitu ya. Ini 2 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Indeks bias medium tersebut adalah laju cahaya di udara, nilai C,
3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, di persamaan yang sebelumnya tadi, kita tahu bahwa indeks bias yang N adalah kecepatan cahaya di vakum dibagi dengan kecepatan cahaya dalam medium. Nah, kecepatan cahayanya berapa, Kak? 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dibagi kecepatan mediumnya 2 kali 10 pangkat 8. Maka dari persamaan yang N tadi, kita tahu hasilnya N adalah, ini habis kan? Oke, maka 3/2. Nah, apa jawabannya 3/2? Yang B. Nomor 11, jawabannya B. Seperti biasa, kata-kata motivasi kita CGS. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk nomor 12, perhatikan gambar berikut. Di slide sebelumnya, mana yang dikatakan sebagai sudut datang? Sudut datang yang ini ya. Ini 30, maka dengan garis normal itu 90 derajat, sisanya 90 kurang 30, 60 ya. Yang ini juga, ini pantulnya kan, ini biasnya kan, ini 60, berarti 90 dikurang dengan 60, 30. Yang diminta adalah indeks bias bahan. Kakak buat, ini indeks bias udara kita sebut N1, yang ditanyakan N2. N2 sin, berapa sudut biasnya? 30 derajat, sama dengan N1 sin, sudut datangnya 60 derajat. Kita teruskan, N2 sin 30 berapa? Setengah, N1 nya 1 sin 60, setengah akar 3. Maka dari sini N2 sama dengan setengah bagi setengah 1 ya. Oke, hasilnya akar 3. Untuk soal nomor 12, nilai N2 nya akar 3. Jawabannya yang E. Dah, gampang ya. Oke, selanjutnya kita lihat materinya adalah sudut kritis. Kak, apa itu sudut kritis? Sebelum kita membahas apa itu sudut kritis, kakak ulangi tentang sinar datang dan sinar biasnya. Nah, di sini ada medium 2 dan medium 1. Kita misalkan N1-nya lebih besar dari N2. Ada sinar datang dari medium 1 menuju medium kedua. Ternyata dia dibiaskan seperti gambar. Nah, ketika sudutnya kita perbesar, ternyata dia tidak terbiaskan dari yang lewatnya ya, atau dia tepat dibiaskan 90 derajat. Oke, gampangnya gitu ya. Maka sudut biasnya adalah 90 derajat. Artinya dia tidak terbiaskan melewati batas mediumnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sudut kritis. Simbolnya adalah IK. Jadi sudut kritis apa tadi? Sudut sinar datang ketika sinar biasnya berhimpit dengan batas medium, yaitu 90 derajat. Persamaannya apa, Kak? Sin IK adalah N2 per N1. Dengan catatan tadi nilai N1 selalu lebih besar dari N2-nya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, Kak, apa yang terjadi kalau sudutnya diperbesar lagi? Maka dia akan terpantulkan sempurna. Maka namanya pemantulan sempurna. Terjadi ketika sudut datangnya lebih besar dari sudut kritisnya. Seperti itu ya. Nah, contoh soal nomor 13. Seberkas sinar diarahkan dari udara ke air dengan sudut datang 53 derajat. Besar sudut bias sinar tersebut adalah, kan dari sini kita buat aja persamaannya. Sinar datangnya itu dari udara menuju
air ya, ini langsung kakak buat N air dikali sin biasnya sama dengan N udara dikali sin 53. NA nya berapa? 4/3. Sin biasnya, N udaranya 1, sin 53 itu 4/5. Maka kita dapat sudut biasnya, ini 4 dengan 4 habis ya, jadi 3/5. Nah, sin berapa yang hasilnya 3/5? Itu adalah sin 37 derajat. Oleh karena itu, jawabannya untuk sudutnya adalah 37 derajat. Pilihannya yang B. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya pembiasan lensa. Lensa ada lensa cembung atau yang disebut lensa konveks. Lensanya bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar, mempunyai fokusnya positif. Jadi kalau kita animasikan bentuknya seperti itu. Ada banyak sinar yang datang, kemudian dia dikumpulkan gitu ya, atau difokuskan. Artinya pada lensa cembung, dia fungsinya sebagai mengumpulkan sinar. Nah, lawannya lensa cekung yang disebut lensa konkav, mempunyai fokus negatif dan dia menyebarkan sinar. Jadi kalau dilihat dari animasinya, ada sinar datang, ketika melewati lensa cekung maka sinarnya bakalan disebar gitu ya. Nah, variasi lensa tipis ada lensa cembung atau konvergen, contohnya biconvex. Nah, ciri bentuk pada lensa cembung, lihat ini dia satu titik ya, atau dia bertemu ujungnya. Nah, kalau lensa cembung tadi positif ya, maka di sini dia nanti jari-jarinya akan bertanda positif. Nah, kalau yang meniskus gimana kak? Meniskus, nah ini yang cembung ya, yang sebelah kanannya adalah yang cekung. Nah, kalau kita gambarkan jari-jarinya, ini bentuk bola ya, kemudian yang cekung kita gambarkan. Nah, ternyata untuk bentuk lingkaran si cembung lebih kecil ya, maka diameter si yang cembung lebih kecil, dia lebih dominan. Artinya pada lensa cembung, lensa biconvex, nanti fokusnya bakalan menjadi positif. Oke, kalau ini yang cembung datar ya, ini yang cembung, yang sebelah sini yang datar. Oke, bentuknya nanti dia seperti ini. Dah, kita lanjut. Kemudian yang cekung. Lensa cekung tadi lensa yang negatif. Ini yang cekung, ini cekung, namanya bikonkav gitu ya. Nah, yang meniskus beda ya dengan yang tadi si cembung. Tadi yang cembung dia satu titik. Kalau ada yang cekung, nah ini dia. Sininya datar terpisah. Oke, ini tadi yang cekung ya. Nah, kemudian tanda panah yang di sini, ini gambarnya untuk yang cembung. Lihat dah, kemudian yang ini adalah yang cekung. Kita lihat untuk lingkarannya, ternyata yang cekung lebih kecil ya, maka tadi yang cekung negatif, hasil untuk lensa cekungnya nanti adalah negatif fokusnya. Oke, yang ini cekung datar. Dah, kita lihat seperti itu. Selanjutnya, persamaan pembuatan lensa. Oke, rumus umumnya 1/F adalah NL bagi NM kurang 1 dikali 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2. F itu adalah fokus lensa tipis, NL-nya indeks bias lensa, NM-nya indeks bias medium, R-nya permukaan jari-jari. Kalau cekung tadi negatif, kalau cembung positif, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini hanya melihat permukaannya aja, kanan atau kiri. Ini cembung, berarti positif. Yang ini cekung, berarti negatif. Nah, maka persamaannya, kalau untuk yang meniskus seperti gambar yang di nomor 1 ini ya, seperti yang ini, maka tinggal dibuat persamaannya di sini tandanya menjadi negatif, karena 1 dibagi nilai min, makanya nanti min.
padahal rumus awalnya positif, seperti itu ya. Nah, cara yang kedua itu bisa dari arah datarnya sinar gitu ya, atau arah sinarnya, tapi persamaannya yang negatif ya. Kalau tadi kan yang positif dari bentuknya. Nah, gimana Kak jalannya sinar? Nah, kalau kita lihat yang ini tandanya apa? Cembung atau cekung? Cembung ya, maka dia positif. Yang ini gimana? Ya, terlihat cembung juga kan, maka dia juga positif. Maka persamaannya kalau kita masukkan tetap menjadi min karena dua-duanya cembung. 1 dibagi positif dikurang 1 dibagi positif, maka ini min ya. Berbeda dengan persamaan yang satu tadi. Oke, kita lihat soalnya nomor 15. Kita buat pakai metode yang pertama ya, melihat dari sisi-sisi lensanya. Nah, kalau yang R1 bentuknya gimana itu? Cembung ya, berarti positif. Nah, kalau R2 cekung ya, berarti dia negatif. Oke, yang diminta panjang fokus lensa. Apa tadi persamaannya? Persamaannya adalah 1 dibagi dengan F sama dengan indeks bias lensa bagi indeks bias medium dikurang 1 dikali 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi R2. Ini untuk yang metode pertama ya. Nah, kita masukkan nilainya 1 dibagi F. Berapa indeks bias lensa? 1,5. Indeks bias mediumnya anggap di udara, berarti menjadi 1,5 bagi 1. Ini 1,5 dikurang 1 ya. Nah, nilai R1 nya berapa Kak? 20. Berarti ini 1/20 tambah 1/-25 gitu ya. Nah, maka ini menjadi ini setengah. Oke, di sini tadilah karena dia ada tanda negatif 1 dibagi min kan hasilnya min, maka persamaan di sini kita samakan penyebutnya 20. Ini 1/20 dikurang 1/25. Oke, samakan penyebutnya jadi berapa? Sama-sama misalkan 100 kita buat ya. 100 bagi 20 5, 100 dibagi 25 4. Berarti ini menjadi 5 kurang 4. Oke, hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 1/200. Itu adalah 1/F-nya. Tematis F-nya adalah 200 cm. Apa pilihannya? Yang di Oke, seperti itu ya. Kita lanjut bayangan lensa cembung. Nah, bayangan lensa cembung tadi ada di sebelumnya ruang benda dan ruang bayangan dijumlahkan harus sama dengan 5. Oke, kita lihat itu ada angka Romawi, kemudian ada angka Arabnya ya. Nah, angka Romawi itu merupakan ruang benda. Arabnya adalah ruang bayangan. Berarti ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Misal bendanya itu adalah di ruang 1. Maka supaya jumlahnya 5, ruang bayangannya harus di 4. Oke, sifatnya gimana Kak? 1 di mana? Ini ya. 4 di mana? Yang ini. Oke, pada slide yang pertama tadi, ketika bayangan letaknya di depan lensa, maka sifatnya adalah maya. Maka untuk benda yang di ruang 1, bayangan di ruang 4, sifat bayangannya nanti maya. Oke, kalau maya gimana Kak? Tegak gitu. Diperbesar atau diperkecil? Ingat aja, kalau ruang bendanya lebih kecil, maka dia diperbesar. Oke, kita teruskan. Nah, persamaannya ini yang 1/F adalah 1/S tambah 1/S aksen. Untuk mencari perbesarannya M adalah min S aksen per S. Dengan catatan kalau mau pakai M juga boleh. M ketika hasilnya nanti positif itu tegak. Kalau M yang negatif itu terbalik. Gitu ya. Nah,
Kak, gimana dengan yang lensa cekung, sama atau beda? Yang jelas ruang benda dan ruang bayangannya itu dijumlahkan harus sama dengan 5. Itu dia. Oke, kita misalkan bentuknya seperti ini. Nah, angka Romawi merupakan ruang benda dan Arabnya adalah ruang bayangan. Kakak ubah ya. Misal kakak buat di 2, maka bayangannya harus 3 gitu. 3 mana? Ini dia. Sifatnya gimana Kak? Kalau bentuknya seperti ini, letaknya di mana? Di belakang lensa ya. Nah, ketika dia di belakang lensa, berarti nyata. Kalau nyata gimana? Terbalik ya, bentuknya seperti itu. Kan nanti dia ini nyata terbalik. Nah, untuk persamaannya dia tetap sama ya. Yang membedakan kalau cekung fokusnya nanti negatif. Contoh soal nomor 16, sebuah benda 15 cm di depan lensa konvergen. Lensa konvergen tadi apa? Lensa yang positif. Oke, bendanya 15. F-nya positif 20 cm karena dia konvergen. Sifat bayangan. Oke, persamaannya 1/F adalah 1/S tambah 1/S aksen. Nah, untuk mencarinya 1/S aksen bisa menjadi 1/F dikurang 1/S atau cara cepat hitungannya seperti ini. S aksen adalah S kali F dibagi S kurang F. S-nya berapa tadi? 15. F-nya 20 dibagi 15 kurang 20. Maka hasilnya 15 kali 20 dibagi min 5. 15 dibagi min 5 itu adalah min 3. Min 3 kali 60 minus 60 cm. Itu adalah S aksennya. Artinya gimana? Ketika S aksennya negatif, maka sifatnya adalah maya. Kalau maya tadi tegak, kemudian diperbesar atau diperkecil. Nah, dari 15 menjadi 60, berarti diperbesar. Nah, apa jawabannya? 60 maya tegak, yang D. Oke, kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.